Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar semuanya? Kami berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, di pertemuan kali ini kita akan menunjukkan sebuah benda, apakah itu milik kita atau milik orang lain, dengan masih tetap menghubungkan dengan dhamir atau kata ganti yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tidak semua dhamir yang 14 itu kita akan sebutkan semuanya, kita akan pelajari semuanya. Ada 5 dhamir yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk kita pelajari di pertemuan kali ini. Pertama adalah ana. Ana ini sangat sering kita pakai. Ana artinya saya, sudah. Untuk menunjukkan sebuah benda, apakah itu milik saya, benda itu milik saya, maka ana ini akan kita rubah nanti menjadi iya saja. Iya saja yang berbaris kasrah. Contoh, ini sangat mudah sebetulnya. Contoh misalnya ada kata qalamun. 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 Qalamun itu artinya adalah pulpen. Pulpen. Pulpen, kalau pulpen ini mau ditunjukkan, misalnya pulpen saya, tidak menjadi qalamun ana dalam bahasa Arab, tinggal ditambah iya selanjutnya setelah mimnya, atau ditambah iya di akhirnya. Maka pulpen saya tidak menjadi qalamun ana, tapi akan menjadi qalami. Qalami artinya pulpen saya. Pulpen saya. Ini bisa dikiaskan dalam benda-benda yang lain. Misalnya madrasatun artinya sekolah. Kalau sekolah saya tidak madrasatun ana, tapi jadi madrasati. Maktabun misalnya artinya meja. Kalau meja saya tidak menjadi maktabun ana, tapi jadi maktabi. Masjidun artinya masjid. Masjid saya masjidi. Mahfadhatun artinya tas. Kalau tas saya berarti jadi mahfadhati, dan lain sebagainya. Jadi untuk menunjukkan itu pulpen saya, tinggal ditambah iya di akhirnya. Asalnya qalamun jadi qalami. Pulpen, kalau qalami jadi pulpen saya. Satu. Kemudian yang kedua yang sering kita pakai adalah anta. Anta, maka perubahannya untuk anta jadi ka. Kita samakan. Qalamun tadi adalah kita ganti, bukan qalamun. Misalnya manzilun. Manzilun. Manzilun artinya rumah. Manzilun artinya rumah. Kalau rumah saya tinggal ditambah iya di akhirnya jadi manzili. Sekarang karena anta itu artinya kamu, maka kak juga kamu. Kalau kita mau bilang ke orang lain rumahmu, tidak manzilun anta, tapi ditambah kak terakhirnya, akan jadi manziluka. Manziluka artinya rumah kamu. Sangat gampang. Maktabun. Maktabun, kalau maktabun artinya meja, kalau meja kamu berarti maktabuka. Kalau meja saya maktabi. Mahfadhatun, tas. Kalau tas kamu jadi mahfadhatuka.
Kemudian kalau misalnya madrasatun artinya sekolah, kalau sekolah kamu madrasatuka. Tentunya kita sudah pelajari bahwa anta ini adalah untuk laki-laki. Jadi kamu laki-laki kita pakai ka. Manziluka, rumah kamu laki-laki. Manzilun, rumah kamu laki-laki. Manziluka, rumah kamu laki-laki. Gampang ya? Selanjutnya yang sering kita pakai adalah anti. Artinya kamu perempuan. Anti. Anti tidak jadi ka lagi tapi jadi ki. Maka kalau misal maktabun, yang mudah kita kasih contoh maktabun. Maktabun. Maktabun artinya meja, meja tulis, meja tulis. Kalau maktabun itu meja tulis, kalau meja tulis kamu, meja tulismu, kamunya adalah perempuan, maka tinggal ditambah ki di akhirnya. Jadi maktabuki, maktabuki. Jadi meja kamu, mejamu perempuan. Nah, ada perempuan. Kalau tadi laki-laki. Ka laki-laki, manziluka. Maktabun kalau perempuan, maktabuki. Jadi meja kamu perempuan. 3. Sekarang huwa. Kalau huwa artinya dia laki-laki, perubahannya maka menjadi hu. Hu. Contoh misalnya sa'atun. Sa'atun. Sa'atun artinya jam. Artinya jam. Kalau jam dia laki-laki, karena ini dia artinya, kalau jam dia laki-laki maka tidak jadi sa'atun huwa, tapi jadi sa'atuhu. Sa'atuhu artinya adalah jam dia atau jamnya tapi laki-laki, milik laki-laki berarti. Gampang sekali. Sa'atun jadi sa'atuhu, jamnya laki-laki. Sekarang kalau misalnya dianya perempuan, hia, nah, dia perempuan, maka tidak hu lagi tapi jadi ha. Kalau misalnya kita kasih contoh misalnya kitabun, yang paling mudah kitabun, ya kitabun artinya buku atau kitab. Maka kalau kitabnya tapi nyahnya itu perempuan, jadi kita apa? Jadi kita apa coba? Jadi kita benar. Jadi kita buha. Kitab dia atau nyah perempuan, kitabnya perempuan. Sangat gampang sekali. Kita ulang. Ana jadi i, kolamun jadi kolami. Kolamun asalnya pulpen, kalau pulpen saya jadi kolami. Anta kamu laki-laki jadi ka. Manzilun rumah, kalau rumah kamu laki-laki jadi manziluka. Maktabun, oh anti jadi ki. Maktabun artinya meja, kalau meja kamu perempuan jadi maktabuki. Maktabuki, gampang ya, gampang. Kemudian huwa, dia laki-laki, perubahannya jadi hu. Maka kalau sa'atun yang artinya jam, kalau jam dia atau jamnya laki-laki jadi sa'atuhu. Kalau hiya yang artinya dia, perubahannya jadi ha. Kitabun artinya buku, kitab dia atau buku dia, kitabnya atau bukunya perempuan jadi kitabuha. Jadi kita bisa menunjukkan ke orang lain. Contoh misalnya ini sabburatun. Sabburatun artinya papan tulis. Kalau sabburatun, kalau papan tulis saya jadi sabburati. Kursiyun, kursiyi. Misbahun, lampu, misbahi.
Nuqudun, uang jadi nuqudi, dan seterusnya. Kalau misalnya pakai kamu laki-laki tinggal pakai ka. Sa'atun jadi sa'atuka. Maktabun, maktabuka. Kitabun, kitabuka. Sekarang kalau anti jadi ki, maka kalau kolamun jadi kolamuki. Pulpen kamu perempuan. Maktabun, maktabuki. Sa'atun, sa'atuki. Kitabun, kitabuki. Kalau huwa, hu. Jamnya jadi sa'atuhu, jam dia laki-laki. Kalau jam dia perempuan, sa'atuha. Jam buku laki-laki, buku dia laki-laki, kitabuhu. Kalau buku dia perempuan, kitabuha, dan seterusnya. Jadi kita bisa menunjukkan ke orang lain dengan menggunakan isim isyarah. Hadza kitabi, ini buku saya. Hadza maktabi, ini meja saya. Hazihi sa'ati, ini jam saya. Zalika maktabi, itu meja saya. Tilka mahfadhati, itu tas saya, dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa itu milik siapa ke orang lain dengan cara merubahnya seperti tadi. Ana jadi i, anta jadi ka, anti jadi ki, huwa jadi hu, hiya jadi ha, dan seterusnya. Mudah bukan? Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham silahkan di komen di kolom komentar dan minta untuk dijelaskan kembali. Ini dulu yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita dimudahkan oleh Allah dalam belajar bahasa Arab yang mana merupakan bahasa Al-Quran, sampai kita bisa berbicara dengan lancar dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa Arab. Sangat mudah, tidak rumit, tidak sulit. Dan saya tidak lupa ingatkan selalu kepada yang baru gabung di channel ini, silahkan untuk subscribe, bagikan channelnya, bagikan videonya supaya lebih banyak orang lain yang mengambil manfaat dari video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan video-video terbaru dari kami. Ini dulu, kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.